Di dalam komputer, kita akan menemukan motherboard. Motherboard adalah wadah atau induk dari semua komponen komputer untuk saling terhubung. Dalam motherboard ada microprosesor. Sebagian besar microprosesor memiliki logam bergerigi yang dipasang di atasnya, disebut heatsink. Bertugas sebagai konduktor panas. Jika kita melepas microprosesor dan melihat bagian bawahnya, kita akan melihat jarum-jarum pin mencuat yang semula terhubung ke bagian soket microprosesor pada motherboard. Jauh di dalam microprosesor terdiri dari area berbeda yang melakukan aneka eksekusi proses, seperti menjumlah atau menyimpan angka-angka. Area ini sebagian besar terdiri dari satu komponen, yakni transistor. Ini adalah tampilan 3 dimensi dari salah satu transistor. Basis transistor adalah semikonduktor yang kadang-kadang mengalirkan listrik dan kadang-kadang tidak. Semikonduktor memiliki area bermuatan positif dan negatif. Muatan listrik tidak akan mengalir antara dua area kuning ini kecuali saluran konduktor dibuka di area yang hijau. Saluran konduktor akan dibuka di semikonduktor ketika sebuah konduktor logam ditempatkan di atas celah yang dibungkus isolator dan dialiri listrik. Untuk dapat mengalir melalui saluran konduktor, area kuning ini harus ada sumber aliran listrik. Dengan kata lain, harus ada sebuah input dan output yang keduanya dibuat dari konduktor juga seperti logam. Input yang mengandung muatan listrik tidak bisa mengalir ke output, kecuali gerbang konduktor di tengah juga berisi muatan. Saat gerbang membawa muatan, gerbang akan membuka saluran konduktor di area semikonduktor yang mengizinkan listrik mengalir turun melalui sumber aliran input ke tempat lain dari semikonduktor dan kembali mengeluarkan aliran. Terobosan ide yang menggunakan teknologi ini adalah gerbang logika. Misalnya jika kita memiliki dua transistor, tambahkan input daya ke masing-masing transistor, kemudian tambahkan switch saklar ke masing-masing gerbang dan hubungkan output ke kedua aliran secara langsung ke bohlam lampu, maka terbentuklah gerbang logika OR yang dinyatakan dengan simbol ini. Aktifkan switch saklar bagian kiri atau aktifkan kedua switch saklar kiri dan kanan, maka bohlam lampu akan menyala. Jika kita ubah pola kabelnya, di mana kabel output transistor pertama dihubungkan dengan kabel input dari transistor kedua, maka kita telah membentuk gerbang logika N yang dinyatakan dengan simbol ini. Pada gerbang logika N, jika kita hanya mengaktifkan switch saklar kiri, maka lampu tidak akan menyala, karena aliran muatan listrik yang berasal dari transistor pertama terhenti di transistor kedua. Jika kita hanya mengaktifkan switch saklar kanan, bohlam lampu juga tidak menyala, karena tidak ada aliran listrik mengalir melalui transistor pertama untuk mencapai input ke transistor kedua. Bohlam lampu juga tidak menyala. Kedua switch saklar harus aktif di dalam gerbang N untuk dapat mengaktifkan bohlam lampu. Aktif dan nonaktif dapat direpresentasikan dalam kasus switch saklar sebagai 0 untuk off atau nonaktif dan 1 untuk on atau aktif. Sama dengan lampu tadi, mati atau 0 dan aktif atau 1. 0 dan 1 adalah bahasa komputer dalam sistem penomoran yang disebut binary. Mari kita mulai menghitung dalam sistem desimal normal dan mencatat semua angka biner yang kita temui. Di kata lain, angka-angka ini hanya mewakili 1 dan 0. Sehingga kita mengawalinya dari deretan angka 0 karena hanya memakai 1 dan 0 di dalamnya. Sama dengan angka 1, kita harus tunggu urutan dari nomor lain dalam biner sampai kita mendapatkan nomor 10. Kemudian 11 masih termasuk biner, 12 tidak, 13 tidak, 14 tidak. Kenyataannya, kita hanya bisa menghitung 10 sampai pada titik ini, karena kita tidak akan melihat nomor lain dengan hanya 1 dan 0 sampai kita mencapai 100. Kemudian pada angka 101 sistem biner bekerja. Kemudian tidak lagi sampai 110 dan 111. Dan kita tidak akan melihat 1 dan 0 lagi sampai angka 1000. Pindahkan angka 1000 itu ke atas dan ke bawah, dan teruskan menghitung biner. Yang harus kita lakukan hanyalah mengulang nomor dari kolom kanan ke kolom kiri, kecuali digit pertama untuk melihat semua angka di atas 1000 dalam biner. Jadi 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. Sekarang pindahkan angka-angka itu kembali ke atas dan kemudian masuk ke layar tengah di mana kita bisa mengelompokkan dan menambahkan bohlam lampu di bawahnya. Kita bisa merepresentasikan angka biner dengan bohlam lampu 0 jika mati dan 1 jika aktif. Kita mulai dengan keadaan semua 0 atau semua lampu mati. Kemudian pindah ke 1 di mana hanya bohlam lampu paling kanan yang menyala, dan kemudian 10 yang sama dengan angka 2 dalam desimal. Ingat, hanya ada dua angka yang dapat digunakan dalam biner, 1 dan 0. Ini berarti kita harus menghitung sedikit berbeda dari angka desimal. 1 adalah 3 dalam desimal, karena ini adalah bilangan biner ketiga. 1 0 0 adalah 4 dan seterusnya.
Mari kita buat ini lebih mudah ketika hanya satu bohlam lampu menyala. Mari kita tulis nomor desimal yang diwakili cahaya bohlam itu sendiri. Misalnya 1 dalam biner juga 1 dalam desimal. Sehingga kita tulis bahwa pada kolom 10 dalam biner adalah 2 dalam desimal. 100 dalam biner adalah 4 dalam desimal. Dan 1000 dalam biner adalah 8 dalam desimal. Dari sini kita hanya perlu menjumlahkan angka dan bohlam lampu yang menyala untuk menemukan angka yang setara dalam desimal. Misalnya 1001 adalah 8 pada bohlam lampu. Ditambah 1 bohlam lampu yang artinya itu 9 dalam desimal. 1010 adalah 8 pada bohlam lampu. Ditambah 2 bohlam lampu yang artinya 10 dalam desimal. 1011 adalah 8 bohlam ditambah 2 bohlam lampu plus 1 bohlam lampu yang artinya adalah 11 dalam desimal. Jadi 1 tambah 1 dalam biner sama dengan 10 yang artinya 2 dalam desimal. Karena switch